Tak lagi ditangani Polda, laporan terhadap akademisi dan juga pengamat politik aktivis Rocky Gerung kini diambil alih Barreskrim Polri. Penyidikan juga mulai digelar. Penyidik tidak mengusut pasal penghinaan presiden, namun dugaan penyebaran berita bohong sesuai laporan terhadap Rocky Gerung. Ya, kita bahas pemirsa dengan narasumber kami sudah hadir, yaitu ada tim bantuan hukum dan advokasi rakyat dari DPP PDIP. Yaitu ada Bang Johannes Lumantobing yang hadir ke studio kami. Selamat sore, Bang Johannes. Sore, Mas. Kemudian juga ada pakar hukum pidana Profesor Hipnu yang saat ini bergabung juga bersama kami. Selamat sore, Prof. Hipnu. Sore. Ya, pertama saya ingin ke Bang Johannes dulu sebagai pelapor begitu. Akhirnya kasus ini ditangani oleh Barreskrim Polri, Mabes Polri, maksudnya ditangani oleh Mabes Polri, dan tidak ada di situ soal penghinaan kepada presiden lagi, tapi soal penyebaran berita bohong. Ya, jadi memang awalnya Mbak, begitu kita mendengar berita itu, kita meyakini bahwa memang ini akan berpotensi akan menjadi kegaduhan, akan menjadi keonaran. Nah, nggak lama kemudian nih, sampai hari ini kan sudah demo di mana-mana. Nah, terkait karena kita takut ini akan menjadi kegaduhan nasional di berbagai wilayah kota, maka kami melaporkan ini ke Barreskrim Mabes Polri. Yang kami laporkan adalah memang kita menangkap dari uraian semua narasi kata-katanya Rocky Gerung itu, di situ ada berita bohongnya. Jadi bagaimana dikatakan bahwa Presiden Joko Widodo pergi ke Cina untuk menawarkan IKN ke orang Cina, kan kurang lebih begitulah ya. Terus kemudian dia hanya terus mempertahankan legasinya. Dia hanya memikirkan dirinya dan tidak akan pernah memikirkan diri kita, para buruh, pada waktu Rocky Gerung berbicara di hadapan aliansi para buruh. Nah, ini kan kata-katanya ini kan sangat berbahaya nih. Apakah ini akan ada tindak pidana atau tidak? Maka kami mengkaji itu. Maka kami meyakini, kami coba melaporkan ini ke Barreskrim. Perdebatannya juga cukup alot. Karena kalau kita laporkan soal penghinaan kepada diri Presiden Joko Widodo, tentu itu adalah delik aduan. Maka kita tidak mau di titik itu. Yang kita lihat ada memang berita bohongnya, ada fitnah, ada ujaran kebencian, bahkan ada hasut dan provokasi. Itu yang kita laporkan. Bagian hasut dan ujaran kebencian dan provokasinya di bagian mana? Ya tentu dampak pernyataannya dong. Dampak pernyataannya begitu dia mengatakan itu, kan kata-kata kalau boleh saya sebutkan. Boleh disebutkan, diuraikan di sini. Karena bukan masalah BJG dan TLL, ya. Bang Yohanes, ya, tapi ada poin lain yang maksud Bang Yohanes adalah berita bohong. Itu fitnah, ujaran kebencian. Nah, jadi, bagian yang mana, Bang? Nah, jadi kalau kata-kata yang pertama, berita bohong tadi itu yang tadi yang saya sebutkan, yang ke Cina, yang pergi ke Cina menawarkan ini ya, menawarkan ikan. Nah, jadi kalau karena dampak itu terjadilah ujaran kebencian itu, dampak perkataan itu yang membuat orang-orang yang mencintai Presiden Joko Widodo ini menjadi marah dan murka atas perkataan itu. Bagaimanapun kan Presiden ini kan adalah kepala negara kita hari ini. Jadi kalau diperlakukan, dilecehkan, harga dirinya dirobek-robek, dihina. Saya kira saya pribadi juga marah dengan perkataan. Karena apapun itu tidak pantas saudara Rocky Gerung untuk menyampaikan kata-kata itu. Dan itu tidak bisa dibenarkan. Gitu. Okay, sekali lagi Bang, diksi yang mana Bang? Karena kalau kunjungan kerja ke Cina itu tidak perlu diperdebatkan. Memang pergi ke Cina. Tapi maksud dan tujuannya dan akhirnya menimbulkan beragam spekulasi, asumsi dari masyarakat. Itu yang jadi ujungnya kan, maksud Bang Yohanes tadi. Diksinya diksi yang mana Bang? Yang masuk kandungan kata bohong itu Bang? Ya memang pas kebenarannya aja nih, memang dalam nota dinas kerja, tugas kenegaraan, Presiden Joko Widodo pergi ke Cina. Nah, saya nggak ngerti narasi apa yang dibangun oleh saudara Rocky Gerung ini. Tapi kalimat yang disampaikan oleh Rocky Gerung tadi adalah bahwa Presiden menjual IKN ke Cina. Itu kalimat dari Rocky Gerung. Itu kalimatnya, ya kan, menjual IKN ke Cina. Nah kan gitu, jadi dia harus mempertahankan legasinya. Nah, jadi kan ini kan kata-kata ini sangat berbahaya loh ini, pernyataan ini. Kan gitu. Oke, baik. Nah, sekarang kita menuju ke Prof. Hipnu. Prof. Hipnu, dari semua laporan terhadap Rocky Gerung ini yang disampaikan ke Polda ditarik ke Barreskrim Polri. Kemudian juga tidak lagi menggunakan tentunya pasal penghinaan kepada Presiden, tapi adalah penyebaran berita bohong, ujaran kebencian, dan berbagai aspek-aspek lainnya. Bagaimana tanggapan Prof. Hipnu? Ya, sekarang ditarik ke Mabes itu satu langkah yang tepat. Karena polisi Indonesia itu kan satu, polisi negara Republik Indonesia. Jadi jangan sampai ada perbedaan pendapat di antara Polri yang ada di daerah. Itu soal langkah tepat. Kemudian yang kedua, kemarin kalau nggak salah diskusi sama Pak Johannes, ini langkah maju. Waktu itu kan kita sampaikan, jangan delik aduan, coba cari yang lain. Nah, oleh karena itu
dalam hal terkait laporan berita bohong itu masuk. Nah itu bohong. Tapi ingat Pak Johannes, nanti berita bohong itu menimbulkan keonaran dan deliknya adalah delik material. Artinya ada akibatnya. Oleh karena itu laporan nanti paling tidak harus didukung dengan bukti keonarannya seperti apa. Dan itulah. Kalau tidak ada keonaran agak sulit. Nah, saya kira dari kejadian-kejadian yang ada di beberapa wilayah Polda itu termasuk keonaran atau tidak. Ini perdebatannya di situ nanti. Karena kan ini kan menarik kan, suatu rumusan tadi hoak itu suatu informasi yang tidak benar, yang untuk menutupi keadaan sebenarnya kan itu. Yang menimbulkan keonaran. Lah konsep keonaran ini nanti saya kira harus dipelajari juga betul, karena ini nanti kan proses ini panjang. Dilidik baru tingkat sidik, disidik baru tingkat penuntut umum persidangan. Nah, inilah yang harus dibuktikan sejak awal bahwa apa yang dilakukan di dalam penyidikan berita bom, oke, masuk mungkin menimbulkan keonaran. Ini kumulatif. Nah, akibat keonaran ini juga harus menjadikan suatu kondisi yang nyata. Deliknya material, bukan delik formil. Itu Mbak, Mas Andre, yang harus kita berikan catatan kepada Mas Yohanes. Prof. Hipnu, kalau dari substansi kalimat yang sudah pernah diutarakan Rocky Gerung, kalimatnya paling tidak seperti ini secara umum. Bahwa pada waktu itu 2 hari sebelumnya beritanya Pak Jokowi pergi ke Cina untuk minta investor asing tanam. Bahkan kira-kira Pak Jokowi bilang, udah saya kasih konsensi 180 tahun, Anda tolong buatkan kami. Bagaimana mungkin? Itu yang disebut presiden menjual negara. Itu versi Rocky Gerung. Kalau dari kalimat demi kalimat yang diutarakan Rocky Gerung itu, apakah bisa masuk kategori berita bohong? Ya, tadi saya katakan apa itu berita bohong. Terminologi kan itu. Berita bohong adalah berita yang tidak sesuai benarnya. Berita yang dibuat untuk menutup benarnya. Oleh karena itu kalau memang apa yang disampaikan Pak Gerung itu adalah tidak sesuai dengan apa ya, masuk kualifikasi itu. Kan tidak semudah istilah menjual. Konsep menjual itu kan terminologi kan ada pembeli dan penjual. Berapa harganya. Nah ini yang ahli bahasa nanti saya kira Pak Yohanes juga perlu dihadirkan untuk melihat konteks tadi. Apakah sedangkal itu negara dijual, kan gitu kan? Terminologinya gitu. Nah, inilah saya kira penyidik juga harus hati-hati ya. Bukan apa-apa ya, kita bicara hukum ini kan bicara bukti. Saya jalan tengah loh ini Pak Yohanes, jalan tengah. Jadi biar nanti suatu proses hukum itu berjalan dengan lancar gitu loh. Sehingga penyidik di dalam mengumpulkan barang bukti itu juga menjadikan lancar. Karena apa yang terjadi bahwa barang siapa yang menuduh harus membuktikan, kan begitu. Nah, saya kira bukti-bukti ini harus juga dilakukan. Satu. Kedua, terkait dengan tuduhan-tuduhan memang itu kan berita bohong itu kan juga menganut adanya suatu bentuk kajian. Kajian itu juga berdasarkan pada suatu metodologi. Apakah yang disampaikan itu berdasarkan metodologi yang pas, dengan kajian yang pas, dengan rujukan yang pas, dengan data-data primer yang jelas, dengan bahan-bahan sekundер yang jelas, itu yang harus dilakukan. Kalau itu tidak, ya saya kira berpotensi masuk pada berita bohong. Begitu, Mbak. Oke, sekarang saya ingin ke Bang Yohanes. Ini adalah masalah pembuktian, adanya soal kegaduhan, kemudian juga bukti-buktinya. Nah, di daerah-daerah sendiri sudah cukup kuat, tidak ada kegaduhan yang terjadi yang sampai dengan memecah belah tadi. Nah, soal itu apakah sudah menjadi kegaduhan, saya kira ini tidak dalam kewenangan saya. Ini kan sudah dalam kewenangan penyidik. Nah, tapi bahwa memang sudah terjadi keonaran menurut saya sudah. Bahkan saya sudah dapat kabar kalau rumahnya Pak Rocky Gerung ini aja sudah didemo nih. Demo sudah di mana-mana untuk harus ditangkap nih Rocky Gerung, harus diproses secara hukum. Nah, di berbagai kota, di Kalimantan dan sebagainya sudah ramai-ramai melaporkan ini. Nah, jadi kalau tadi Prof. Hipnu menyampaikan itu, saya kira biarlah apakah ini sudah menjadi keonaran di seluruh Nusantara ini, biarlah itu nanti kewenangannya dari penyidik Mabes Polri. Baik, Bang Yohanes ini melapor atas nama pribadi atau ada yang menyuruh, yang mendanai, memberikan dukungan di belakang itu atau seperti apa? Dijawab sesaat lagi Bang Yohanes. Kita kembali hanya di Kabar Petang. Oke.